Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wasana bil ittihadi wat taqwa, walhamdulillahilladzi nahana an tafarruqi wa ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Wa qala aydan wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, arsyadakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdalam, kita perkuat kesadaran kita akan betapa besar kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kita rasakan bersama. Mudah-mudahan kesyukuran kita dalam kondisi apapun, sesulit apapun masalah yang kita rasakan, seberat apapun beban hidup yang kita pikul, dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meyakini sepenuhnya bahwasanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala masih lebih banyak, masih lebih melimpah. Mudah-mudahan nanti semua Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan nikmatnya, senantiasa menambahkan karunia dan anugerahnya kepada kita semuanya. La in syakartum la azidannakum. Allah Subhanahu wa ta'ala di sini sampai menggunakan dua perangkat taukid, menggunakan lam taukid, kemudian juga menggunakan nun taukid, la azidannakum. Maka kita sebagai hambanya yang insyaallah senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun, seberat apapun masalah yang kita pikul, sepelik apapun problem kehidupan yang kita hadapi, insyaallah dengan kesyukuran ya Allah Subhanahu wa ta'ala akan melonggarkan hati kita, tetap memberikan ketenangan pada jiwa kita sehingga kita bisa menghadapi semua masalah, kita bisa menghadapi kesulitan-kesulitan dengan tetap kokoh dan tegar. Kemudian nikmat yang luar biasa yang kita rasakan pada hari ini adalah kenikmatan kita bisa memasuki tahun baru Hijriah. Ikhwatullahi arsyadakumullah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi,
wa ikhtilafil laili wan nahar, dalam pergantian malam dan siang. Yang ini merupakan simbol dari pergantian waktu. La ayatin liulil albab, merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Bagaimana seharusnya pergantian waktu yang kita alami itu menjadi apa yang telah kita lakukan, bagaimana progres kehidupan kita selama 1 tahun yang lalu, capaian-capaian yang telah kita raih dalam berbagai sisi kehidupan kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kondisinya, ijtimaiyah kita, hubungan sosial kita, hablum minan nas kita kepada sesama manusia, pada pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, tetangga kita, karib kerabat kita, sahabat-sahabat kita. Capaian finansial kita, capaian dakwah dan perjuangan kita. Ini penting untuk menjadi bahan evaluasi kita, karena pergantian waktu itu ayat, tanda-tanda, isyarat-isyarat, peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita semakin menua, bahwasanya umur kita semakin berkurang. Gak terasa 1 tahun berlalu begitu cepat. Dan pertanyaannya, apa yang telah kita lakukan? Dan penting untuk kemudian kita membuat resolusi-resolusi. Ya, niat-niat yang baik, apa yang akan kita lakukan 1 tahun yang akan datang. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaknya setiap diri melihat ma qaddamat, apa yang telah dia lakukan, fi'il madhi, lampau. Lihat untuk masa yang akan datang. Para mufassir ada yang mengartikan ghad di sini adalah al-yaumul akhir, hari akhirat. Ada juga yang berpendapat ini seluruh masa yang akan datang, baik 1 hari yang akan datang, 1 pekan yang akan datang, 1 bulan yang akan datang, termasuk 1 tahun yang akan datang. Dari sini, dari ayat ini, kita dituntut sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pribadi yang evaluatif, selalu mengevaluasi apa yang telah kita lalui, sekaligus juga menjadi pribadi yang visioner, mempunyai pandangan yang jauh ke depan.
melakukan takhtit perencanaan apa yang akan kita lakukan 1 tahun yang akan datang. Dan pergantian waktu itu apapun namanya, ya, mau per detik, per menit, per jam, per hari, pekanan, bulanan, tahunan, itu menjadi ayat bagi orang-orang yang berpikir, ya, bagi ulul albab. Mudah-mudahan kita termasuk ulul albab, ya, yang menjadikan momentum tahun baru Hijriah ini sebagai momentum perubahan kita. Lebih-lebih ikhwan fillah, ya, ini merupakan Syahrul Muharram. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash-syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Di sini jelas betapa Allah mengistimewakan arba'atul hurum, 4 bulan dalam 12 syahra, dari 12 bulan Qamariyah atau Hijriyah. Arba'atul hurum. Kemudian apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri pada arba'atul hurum tadi. Ada yang mengartikan secara spesifik ini adalah larangan untuk kita. Tapi ada juga yang berpendapat tidak spesifik tentang kita, tetapi juga bagaimana pada ayat ini Allah mengingatkan kita untuk lebih hati-hati untuk tidak berbuat zalim, apapun itu bentuknya. Apapun itu bentuknya. Sebagaimana juga disampaikan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, khassallahu ta'ala hadhihi al-ashhur al-arba'ah bidzikri wa nahyi dhulmi fiha tashrifan laha. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan ini dengan larangan berbuat zalim. Penyebutannya secara khusus itu merupakan bentuk tasyrif, pemuliaan kepada 4 bulan ini. Ya. Nah, apa pada bulan-bulan yang lain boleh kita berbuat zalim? Tidak boleh. Tetap tidak boleh, tapi dikhususkan secara khusus, sebagaimana ketika Allah perintah kepada kita, memerintah kepada kita, hafizu 'alas sholawati was sholatul wusta, jagalah sholat 5 waktu, tapi dikhususkan tadi ada sholat wusta. Ada berpendapat ini adalah sholat fajar, sholat subuh, dan berpendapat ini adalah sholat asar. Itu karena kekhususannya, keistimewaannya. Begitu juga arba'atul hurum ini Allah khususkan dipikir dan larangan untuk berbuat zalim padanya, tasyrifan lah, sebuah bentuk pemuliaan padanya. Dan sebagaimana disebutkan dalam hadis ya dari Abi Bakrah muttafaq alaih, bahwasanya arba'atul hurum ini adalah apa saja? Dzulqa'dah,
Dzulhijjah, Muharram, sama Rajab. Ya, cara hafalnya mudah, dimulai dari Dzulqa'dah, Dzulqa'dah. Nah, itu 3 secara berurutan. Ya, Dzulqa'dah, setelah Dzulqa'dah apa? Dzulhijjah. Dzulhijjah ini paling akhir. Ya, setelah itu mulai baru lagi bulan baru yaitu Muharram. Nah, kemudian ada satu lagi yang disisipkan antara Jumadi tadi dengan apa? Sya'ban, ya, yaitu siapa apa? Rajab. Ya, ada 4. Nah, para ulama berbeda pendapat, memang berbeda pendapat. Mana dari 4 ini yang paling afdol? Tapi sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasan, bahwasanya yang paling afdol dari 4 ini adalah Al-Muharram. Ya. Terlepas dari perbedaan pendapat di antara ulama, tapi kita yakini bahwasanya Muharram, ya, semuanya bersepakat Muharram dalam bagian dari Arba'atul Hurum tadi, yang penting kita untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga para salaf pendapat bahwasanya tidak ada bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak ketaatan, ya, termasuk memperbanyak puasa selain pada bulan Ramadan, yaitu melebihi dari bulan Muharram. Kemudian juga bulan Muharram ini kaitannya dengan bulan atau tahun baru Hijriah. Di situ ada peristiwa apa? Hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bukan saja kita peringati atau ya kita fokus pada tahun barunya, tetapi lebih pada peristiwa hijrah itu sendiri yang luar biasa. Ya, insyaallah jamaah sekalian, kalau ingin mengikuti kajian khusus tentang makna hijrah, terutama dalam perjuangan, ya, besok kita ada kajian, bisa dinikmati melalui YouTube di channel Ibaska TV. Ya, kita menggali, meningkatkan kembali makna hijrah dalam perjuangan. Ya, jam 4 sore besok insyaallah. Luar biasa kalau kita teliti satu persatu bagaimana proses hijrah Rasulullah SAW itu dahsyat. Kemudian juga ada satu peristiwa yang membuat Muharram ini luar biasa, yaitu pada Yaum Asyura, ya, di mana di sini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel dari kejaran siapa? Fir'aun. Insyaallah nanti kita bahas pekan depan, ya, yang paling dekat pada tanggal 10, di mana disunahkan kita untuk berpuasa pada Yaum Asyura di sini, di mana fadilahnya adalah tukaffirus sanah allati qablah, di mana siang Yaum Asyura itu bisa menghapus dosa kita setahun yang lalu, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Ini keutamaan ini dalam mukadimah kajian kita ini, kita mengingatkan diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, ya, kita hadirkan kesadaran kita akan kemuliaan dari bulan Muharram ini, ya, dan jangan kita lewatkan beberapa makna inspirasi yang bisa kita ambil dari bulan ini, baik itu peristiwa hijrah Rasulullah SAW, kemudian peristiwa diselamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentara, itu juga dahsyat dan kita kaji dari sisi
sirah, kemudian dari sisi ilmiah, ya, dari sisi fisikal bahkan dari sisi geografi dahsyat banget. Kemudian juga keutamaan yang penting untuk kita raih dan jangan sampai kita lewatkan. Ma'asyiral muslimin wa sallallahu a'azzakumullah. Pada pekan yang lalu kita sampai pada surah As-Saffat ayat yang ke-30 ya. Ayat yang ke-30. Mudah-mudahan pada hari ini kita bisa menyelesaikan dari ayat 31 sampai 39 ya, yang maknanya masih pas untuk kita bahas, kita potong dan bisa kita lanjutkan pekan depan. Sekali lagi pembahasan kita malam hari ini dari ayat 31 sampai pada ayat ke-39. Silakan Ustaz Akmal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahaqqa 'alaina qawlu rabbina inna فأغويناهم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzakumullah. Pada ayat-ayat sebelumnya di antara bentuk adab, bentuk penghinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para pengingkar hari kebangkitan, kepada orang-orang kafir, kepada ahlun nar, adalah pertanyaan malakum la tanasurun, mengapa kalian tidak saling menolong?
bal humul yawma mustaslimun. Bahkan mereka pada hari itu menyerah dengan ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka akan dihadap. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun, dan mereka saling berhadapan satu sama yang lain dan saling berdebat. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Mereka mengatakan, ya, para pengikut, para rakyat biasa atau orang-orang yang dia dipimpin, mengatakan kepada yang dipimpin, kepada yang memimpinnya, mengatakan kepada para pembesar mereka, mengatakan kepada orang-orang yang mereka ikuti, innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Sesungguhnya engkau dulu mendatangi kami dari kanan. Datangi dari kanan ini, sebagaimana sudah kita jelaskan, ya, ada para mufassir yang menjelaskan maksudnya adalah mendatangi dengan penuh qudrah wa quwwah, dengan penuh kemampuan dan kekuatan mereka. Ya, ini biasanya para pemimpin yang mempunyai kekuatan memaksa orang-orang yang dipimpinnya untuk taat kepadanya. Ya. Ada juga yang berpendapat mendatangi kami 'anil yamin itu adalah 'anil yamin. Al-yamin di sini ada yang diartikan apa? Al-half, yaitu sumpah, untuk meyakinkan sampai harus dengan sumpah-sumpah. Ya. Kemudian ada juga al-yamin di sini ada yang mengartikan sebagai mufassir, yaitu ad-din, agama, atau al-khair, kebaikan, atau al-haq, kebenaran. Bagaimana ta'tunana 'anil yamin ini, kau mendatangi kami, menghalangi kami dari kebenaran, menghalangi kami dari kebaikan, menghalangi kami dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa jawaban orang-orang yang ditaati, orang-orang yang pemimpin tadi, ar-ru'asa, kalau menurut Imam Al-Baghawi, ya, Al-Baghawi, mereka adalah ru'asa, para pemimpin, ya, orang-orang yang diikuti. Jawabannya, qalu bal lam takunu mu'minin. Mereka mengatakan, bukan, ya, bahkan engkau pun sebenarnya belum beriman. Ya, wa ma kana lana 'alaikum min sultan bal kuntum qauman taghin. Dan kami tidak mempunyai daya apa-apa atau kekuasaan apa-apa untuk memaksamu. Bahkan engkau memang adalah orang-orang yang melampaui batas. Ya. Jadi mereka berlepas diri ketika orang-orang yang dipimpin, rakyat-rakyat biasa dan para pengikut ini menyalahkan yang diikuti, ya, menyalahkan mereka. Disebabkan oleh mereka, orang-orang ini menjadi tersesat atau kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah jawaban mereka, di mana mereka saling berlepas diri. Dan ayat-ayat ini, apabila asyhadullah, masih menggambarkan, masih mendeskripsikan bagaimana, ya, mereka itu saling berlepas dan akhirnya mereka sama-sama diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bal kuntum qauman taghin. Lanjutannya, fahaqqa 'alaina qaulu rabbina inna lada'iun. Ini yang kita baca pada malam hari ini. Maka, ya, fahaqqa 'alaina qaulu rabbina inna lada'iun, maka apa? Menjadi ketetapan dari Rabb kami, inna lada'iun, sesungguhnya kami, ya, lada'iun, pasti merasakan adab. Ya. Kalau As-Sa'di dalam tafsirnya
mengartikan inna di sini itu adalah kita, bukan kami tapi kita. Ya. Jadi ini adalah jawaban para ru'asa. Lanjutan dari ayat sebelumnya, ini adalah jawaban para pemimpin. Ya. Dan ayat sebelumnya ketika mengatakan wa ma kana lana 'alaikum min sultan bal kuntum qauman taghin. Kemudian lanjutannya fa haqqa 'alaina qaulu rabbina inna ladaikun. Ini adalah perkataan para ru'asa, para pemimpin-pemimpin yang ditaati dalam kekufuran. Ya. Jadi alaina di sini atau inna di sini terdiri dari nahnu wa iyyakum. Bukan kami tetapi kita, yaitu kami dan kalian. Ya. Paham ya? Jadi kami para pemimpin dan kalian para pengikut. Ya, As-Sa'di mengatakan haqqun 'alaina qaulu rabbina wa qadahu inna wa iyyakum sanadukul 'adzab. Telah menjadi ketetapan dari Rabb kita, ya, dan juga qadanya inna wa iyyakum, sesungguhnya kami dan kalian sanadukul adzab, kita akan merasakan azab. Wa nashtariku fil iqab. Ini perkataan Sa'di. Dan kita akan wa nashtariku itu ya? Berkongsi kalau bahasa Malaysianya, ya. Bersama-sama, ya, bersama-sama dalam iqab, ya, mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'aghwaynakum inna kunna ghawin. Ya. Maka kami telah menyesatkan kalian, sesungguhnya kalian sendiri orang-orang yang sesat. Jadi ini masih berlepas diri. Kami memang menyesatkan kalian, ngajak kalian, tapi kalian sendiri sebenarnya juga sesat. Ini nyambung dengan ayat sebelumnya, ayat ke-29. Qalu bal lam takunu mu'minin. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka yauma idzin fil adzabi mushtarikun. Ya, pada hari itu dalam azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini musytarikun, ya, bersama-sama, tadi berkongsi tadi, ya, barengan, ya, sama-sama merasakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat yang ke 33 ini merupakan takkid, penekanan atau konfirmasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pada ayat sebelumnya yang ke-31 ketika mereka mengatakan fahqa alaina qaulu rabbina inna ladaikun, ini adalah omongan dari mereka sendiri, sesama mereka, bahwasanya kita ini akan musytarikun fil azab. Ya, nashtariku fil adab, nadukul adab, nashtariku fil iqab. Ya, bahwasanya kita akan sama-sama diadab nih, gitu ya. Nah, itu omongan dari mereka. Dan pada ayat yang ke-33 ini adalah, ya, konfirmasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innahum yauma idzin fil adabi musytarikun. Kemudian Allah tekankan lagi pada ayat berikutnya, inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Inna, sesungguhnya kami, kadzalik, begitulah, naf'alu bil mujrimin, kami perlakukan orang-orang yang berdosa. Ya, al mujrimin. Di sini ada yang
mengartikan apa semua bentuk dosa. Ya, ada juga yang mengartikan khusus perbuatan syirik. Ya, di mana syirik sebagaimana sudah kita sampaikan, inna syirka la zulmun adzim. Ya, syirik itu adalah sebuah zaliman yang besar. Kalau perbuatan zalim yang lain itu mungkin saja dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika yang bersangkutan belum sempat taubat menjelang ajal. Ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukannya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan ada kemungkinan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain. Jika kita berbuat dosa, ada seorang hamba yang berbuat dosa selain syirik, kemudian dia bertaubat, maka dosanya diampuni. Tapi kalau dia tidak bertaubat, masih ada kemungkinan diampuni, meskipun belum bertaubat sampai mati. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka jangan ngandelin diri. Ya, tetap harus taubat. Kalau kita dikehendaki ya alhamdulillah diampuni, tapi kalau enggak gimana? Berapa kita? Ya. Dia harus taubat. Tapi ada kemungkinan diampuni liman yasha. Tapi kalau syirik sampai wafat kita tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan diampuni. Ya, itu tidak akan diampuni. Karena itu adalah dzulmun adzim. Ya, karena syirik ini adalah kezaliman yang paling besar. Dan kita jelaskan ya bahwasanya al-dzulmu, kezaliman itu apa? Wa syai' fi ghairi mawdhi'ihi atau wa syai' fi ghairi mahallihi. Zalim itu apa sih? Sering kata zalim ini mengalami penyempitan dalam terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Zalim itu ya zalim atau menzalimi orang lain. Ya. Tapi sebenarnya makna asalnya adalah bagaimana kita menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kezaliman yang besar adalah ketika ada seorang hamba yang menempatkan penghambaan ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang makhluk dia beribadah kepada selain Khaliq. Ya, itu adalah bentuk kezaliman yang paling besar. Ya, begitulah Allah perlakukan kepada orang-orang yang mujrim, ya, berdosa, jarimah. Yang jarimah itu sebenarnya banyak diartikan kriminal, ya, tindakan kriminal. Tapi ada yang mengartikan secara khusus ke sana ataupun dosa, dan juga yang mengartikan syirik secara khusus, ada yang secara umum apapun itu bentuk jarimah. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ini mulai Al-Quran menjelaskan sebab, ya, di antara sebab kenapa kemudian mereka ingkar dan melakukan perbuatan-perbuatan jarimah tadi. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu dahulu, ya, para mujrimin ini, idza qila lahum, jika qila dikatakan lahum kepada mereka, la ilaha illallah, ya, tiada ilah selain Allah, la ma'budu bihaqqin illallah. Ya, ini tafsir yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau la ilaha illallah itu sekedar dikatakan la ma'budu illallah, tidak ada yang disembah selain Allah, itu masih kurang. Ya. Karena ada nggak yang disembah selain Allah? Ada nggak? Ada nggak orang yang menyembah pohon? Ada.
Ada nggak orang yang menyembah punden, batu? Ya. Ada nggak orang yang menyembah syaitan? Ada. Ada nggak orang yang menyembah tagut? Ada. Maka menerjemahkannya haruslah ma'bud dari haqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika orang-orang ini, mujrimun ini, para mungkirul banget ini, dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, apa yang mereka lakukan? Apa? Ayatnya apa? Yas takbirun, mereka sombong. Ya. Jadi ikhwan fillah asyhadakumullah, satu poin yang penting sekali. Ya. Ini poin terbaru yang luar biasa. Banyak orang terhalang dari kebenaran, ya. Bukan karena dia tidak tahu, ya. Tapi karena kesombongan untuk mengikuti kebenaran itu sendiri. Memang ada al-dhalin, orang-orang yang tersesat itu ada. Tapi banyak apa yang termasuk dalam kategori al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai. Sebagian ulama ada yang mengartikan al-maghdub yang alaihim ini siapa? Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Kemudian ad-dhalin di sini adalah orang-orang Nasrani. Orang Nasrani memang ad-dhalin. Tapi orang Yahudi kenapa kemudian al-maghdubi alaihim? Karena apa? Karena mereka mengetahui kebenaran tapi nggak mau mengikutinya. Kenapa mereka nggak mau mengikutinya? Mereka tahu kebenaran. Bahkan dalam apa ayat yang lain disebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi mengetahui profil tentang Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad, yang bernama Muhammad, ya, itu mereka kenal, mengetahui ciri-cirinya seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu pasti kenal banget sama anaknya. Ya, oh anakku ini, ya. Durianannya apa? Ya. Makanan favoritnya apa? Dia punya riwayat sakit apa saja? Orang tua apa? Kalau bahasa Jawanya itu apa? Angleh. Angleh anak itu yang paling tahu siapa? Orang tua, terutama ibu. Ya. Hafal banget. Ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu seperti itu tahu. Dalam kitab mereka juga ya jelas yang ismuhu Ahmad. Ya sudah ada isyarat-isyarat. Tapi gara-gara Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam lahir bukan dari golongan mereka. Ya. Jalur keturunannya bukan dari siapa? Nabi Ishak, tapi dari jalur keturunan siapa? Nabi Ismail. Padahal kan sebenarnya sama-sama putranya Nabi Ibrahim. Mereka nggak ikut, kufur, ingkar. Itu kan bentuk kesombongan yang luar biasa. Ini betapa banyak orang yang terhalang dari ya, kebenaran karena yastakbirun, ya sombong. Maka bila asyhadakumullah, ya ketika Rasulullah ditanya tentang apa itu al-kibr, jawabannya apa? Ya batalul haq wa ghamtun nas. Sombong itu apa? Menolak kebenaran. Batalul haq, menolak kebenaran,
wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Jadi kriteria yang pertama itu sebenarnya batul haq. Kalau di Indonesia sombong itu sering diartikan cuma meremehkan orang lain. Ya, padahal kita menolak kebenaran yang kita sudah tahu. Itu juga bentuk persombongan, bahkan itu kriteria pertama. Maka jangan pernah sombong untuk menerima kebenaran. Dari manapun kebenaran itu datang. Bahkan ketika itu disampaikan oleh orang yang ilmunya lebih rendah daripada kita, yang usianya lebih muda daripada kita, ya, yang secara finansial lebih miskin daripada kita, yang secara fisik mungkin ya, lebih jelek daripada kita, secara status sosial lebih rendah daripada kita. Terimalah kebenaran itu dari mana saja. Bahkan ketika kebenaran itu muncul dari lisan orang-orang gila, dari lisan orang-orang yang dihinakan masyarakat, bahkan ketika kebenaran itu muncul dari lisan musuh kita, atau orang bahkan menyerapah kita, atau orang yang kita benci. Di sini sombong atau tidak sombongnya kita diuji. Ada teman ya atau tetangga musuh, penting banget kalau sama orang tersebut bahkan akhlaknya. Tapi apakah dia selalu ngomong yang salah terus? Ada kalanya benar. Kalau lagi ngomong benar ya harus diterima. Maka slogannya apa? Undur maqala wa la tandur man qala. Lihatlah apa yang dia katakan dan janganlah melihat siapa yang mengatakan. Ya, ini kita harus open mind, ya, harus terbuka, harus munfatih untuk menerima kebenaran. Tentu ketika kita bisa memilah antara kebenaran dan kebatilan. Kalau kita tidak bisa memilah, yang penting juga untuk melihat siapa yang dia mengatakan. Ya. Tapi ketika kita tahu, ya, diberi nasihat oleh siapapun itu, jangan pernah kita sombong untuk menerima kebenaran tersebut, karena di sini jelas ya, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dan kita lihat orang-orang kafir, yang orang-orang musyrikun, para pengingkar dari kebangkitan. Wa yaquluna inna ladari'u alihatina bisyairin majnun. Ya, ini salah satu bentuk apa? Kesombongan mereka. Apa? Mereka mengatakan, wa yaqulun inna, apakah kami latariku alihatina, harus meninggalkan alihatina, ya, sesembahan kami, lisyairin majnun. Nah, ini sudah mulai, ya, apa? Wabtun nasnya sudah mulai, bukan hanya menolak kebenaran, tapi wabtun nasnya, meremehkannya sudah mulai. Meremehkan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah mulai ke personal. Ya, mengatakan Rasulullah sebagai syair, penyair. Apa yang disampaikan ini adalah karya syairnya. Meskipun ya pada surah Yasin kita sudah pelajari kemarin bahwa ma'allamnahu syi'ra, ya, ma'allamnahu syi'ra wa ma yang berilah. Ya. Tak mungkin yang disampaikan itu syair, karena fakta sejarah menyebutkan Rasulullah itu tidak bisa syair. Seluruh Bani Abdul Muthalib itu jago syair kecuali satu orang. Siapa? Muhammad. Ya, tidak bisa syair. Ya, bahkan ada riwayat menyebutkan Rasulullah itu tidak bisa menghafal kalimat-kalimat ya yang munawwam, yang bersajak.
Maka wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Rasulullah itu jelas ummi. Gimana ummi bisa bersyair, merangkai kata? Ya, maka ketika ada kalimat-kalimat untai-untai yang indah itu jelas merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ya, mereka mengatakan Rasulullah sebagai syair ditambahi lagi majnun. Ya, gila. Penyair yang gila. Ini bentuk kesombongan mereka, ya, bentuk penghinaan mereka, yang gara-gara kesombongan dan penghinaan ini mereka terhalang dari kebenaran. Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Ya, akan tetapi bahkan sebaliknya, jaa Rasulullah jadi fi'il madhi, ya fa'ilnya siapa? Yaitu kembali ke Rasulullah SAW, datang bil haqqi dengan kebenaran Al-Qur'anul Karim, wa saddaqal mursalin, wa saddaqa dan membenarkan menjadi pembenar al-mursalin, para rasul-rasul, para nabi yang diutus terdahulu. Innakum ladaikul adabil alim, sesungguhnya kalian ladaiku, ya pasti akan merasakan al-adab al-alim, yang pedih. Wa ma tujzauna, wa ma di sini adalah nafyin, ya. Wa ma dan tidaklah tujzauna, kalian akan dibalas atau diganjar, illa kecuali ma kuntum. Ma di sini adalah apa? Mausul bersama-sama ma. Yang pertama tadi adalah nafyin, ya, penafian atau peniadaan. Yang ma keduanya adalah mausul, apa-apa, ya, illa ma kuntum, apa-apa yang telah kalian ta'malun, kalian kerjakan, ya. Ini ya Allah, sekali lagi ayat-ayat apa yang kita baca pada malam hari ini dan juga pada pekan yang lalu, ini adalah peringatan bagi kita, ya, untuk hati-hati memilih pemimpin, memilih siapa yang kita ikuti, memilih siapa yang kita taati, memilih siapa yang akan menjadi teman hidup kita, siapa yang akan menjadi istri atau suami kita, ya, siapa yang akan menjadi karib, ya, sahabat kita, di mana Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, almar'u ala dini khalilih, ya, seseorang itu akan sesuai dengan agama siapa yang dia, ya, temani. Falyanzur amman yukhalil, maka hendaknya dia lihat, memastikan, ya, siapa yang dia temani, ya, siapa yang dia dekati, ya, siapa yang menjadi teladan, ya, contoh dia yang dia gemari, ya. Ini penting sekali. Dan sudah kita sampaikan, orang-orang yang kita ikuti itu, ya, ketika kita mengikuti mereka dalam kebatilan, ya, mereka nanti akan berlepas diri. Ittabarul ladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Orang-orang yang diikuti tadi dalam kebatilan tadi akan berlepas diri dari yang mengikuti. Ya. Maka jangan menjadikan kedekatan, jangan menjadikan hubungan, ya, jangan menjadikan organisasi, jangan menjadikan jamaah, ya, itu sebagai diri. Jangan menjadikan itu semua sebagai parameter kebenaran. Apapun yang dikatakan oleh pemimpin kita, baik itu pemerintah, penguasa, ya, baik itu pemimpin organisasi kita, amir jamaah kita, ya, ustadz kita, ketika itu bertentangan dengan dalil-dalil syar'i, bertentangan dengan syariat Islam,
Ya, ya jangan diikuti. Karena mereka tidak akan berlepas diri kalau kita salahkan bahwa aku bukan ikut kamu. Jangan diikuti. Dan beginilah yang dicontohkan oleh para para anbiya wa rusul. Ya. Kedekatan apapun, hubungan apapun itu tidak membuat mereka goyah dari kebenaran. Ya. Nabi Ibrahim misalnya, ya, ketika hendak mendoakan ayahnya, ya, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, tabarra'a minhu. Ketika sudah jelas bahwa saya ayahnya ini adalah aduwwullah, musuh Allah Subhanahu wa taala, dia berlepas diri, tidak menjadikan kedekatannya, hubungannya dengan ayahnya, ya, penghormatannya kepada ayahnya itu sebagai, ya, sebab untuk kemudian tetap mentaati atau, ya, mengikuti keinginan ayahnya. Kemudian juga yang dicontohkan oleh siapa? Abu Ubaidah ibn Jarrah, yang dia qatala abahul kafir, membunuh bapaknya yang kafir dalam perang Badar. Bagaimana hubungan ini tidak membuat dia kemudian tersesat atau surut dari kebenaran, ya. Sampai gara-gara apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah ini, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah ini yang turunlah ayat dalam surah Jadilah, ya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah. Ini ukhtilah masyaallah. Sekali lagi, ya, jangan jadikan kedekatan, hubungan apapun, ya, baik itu atasan bawahan, apapun itu organisasi, jamaah, atau apapun sebagai parameter kebenaran. Ya, ikutilah kebenaran siapapun yang mengusungnya. Ya, kita lihat dari yang disampaikan, ya, karena mereka semua yang kita ikuti nanti tidak akan bisa menjadi hujah telah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin berlepas dari, ya, dosa tersebut. Karena mereka akan berlepas diri. Ya, ini yang penting untuk kita sampaikan, kita akhiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini memberikan banyak karunia-Nya, memberikan banyak anugerahnya, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua mara bahaya, dari penyakit-penyakit, dari semua jenis virus, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera angkat wabah ini, ya. Allah lindungi kaum muslimin, Allah lindungi keluarga-keluarga yang kita cintai, para ulama, para kiai, santri-santri, ya. Allah rahmati yang telah mendahului kita, Allah sembuhkan yang saat ini sedang sakit. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.